Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ada motor ya, motor TVS 185 cc. Ini kendalanya itu sulit sekali hidup. Sulit sekali hidup. Kalau hidup itu kalau di kontak itu putok seperti itu, dan suara di knalpot juga ada tembakan. Nah, kita cek seperti apa ya. Ini tak on, di on hidup ya, sudah hidup tuh. Coba sekarang kita starter. Nah, itu seperti itu ya suaranya knalpot di sini ya. Ini enggak ada. Ini biasanya kalau motor seperti ini dari pengapian itu ada. Coba cek pengapiannya dulu ya. Saya cek pengapiannya seperti apa. Ini saya tidak menggunakan tripod. Saya lepas dulu businya. Ini kalau dilihat dari pembakarannya bagus sekali ya. Ini putih coklat, hitam putih coklat seperti itu ya. Ini. Kita cek di sini. Ini kata orang memang sulit sekali hidup. Kalau jalan itu di knalpot itu banyak sekali letupan kalau gas ditutup. Putok, sudah seperti ini, nimbang seperti itu ya. Ini dari kejadian seperti ini biasanya masalah itu ada di pengapian. Entah itu businya, entah itu koilnya atau PCDI-nya. Tapi kebanyakan ini ada di jalur pengapian. Coba seperti apa pengapiannya. Saya nggak menggunakan tripod jadi sedikit sulit. Kita cek pengapiannya di sini ya. Dilihat di pangkat busi ya. Itu pengapiannya besar ya. Lihat. Ini besar sekali ya. Tapi besarnya ini adalah tidak fokus di tengah. Tidak fokus di bagian elektroda yang tengah sini ya. Nah, ini saya cek dulu yang lain. Ini apakah coba cek akinya ada di berapa volt ya. Ini sudah saya tancapkan. Ini aki ada di 10,9 volt. Ini nggak nyampe di 12 volt, padahal ini adalah motor DC. Motor DC bila aki kurang daripada 12 volt ini kemungkinan adalah bebet ya. Kita cek di bagian pengisian, tapi ini nanti coba saya cek dulu di bagian kiproknya. Ini ya, di bagian sini. Bagian kiprok ini saya sudah tambahin massa di sini ya. Ini saya tambahin massa dan kabel di sini. Setelah itu kita cek bagian busi. Ini memang banyak kejadian bahwa hal seperti ini bisa saja terjadi suatu salah penggantian ataupun salah daripada analisa kalau tidak benar-benar tidak paham mengenai jalur kelistrikannya. Ini kemungkinan orang-orang yang awam itu menyikapi masalah ini ada di bagian jenis karburator ya, karburator ataupun di daerah lain. Tapi menurut saya ini adalah pengapiannya yang kurang besar. Ini kalau dilihat dari percikan busi ini besar sekali. Tapi kenapa kok nggak hidup? Padahal ini businya juga busi bagus. Nah, seperti ini cek lagi ya, seperti ini. Cek sebagian ujung busi ya. Ini apinya besar, biru. Nah, kita fokus ke bagian kuil. Kita bagian fokus di sini ya. Ini dicek busi dulu seperti apa cek businya. Ini cek businya masih bagus, masih tidak ada kotoran ya. Jadi ini saya katakan bahwa cek busi ini masih bagus. Sekarang coba ini. Saya rengketkan businya. Ini kan anggang nih. Kita coba rengketkan sini. Ini adalah cara untuk mempermudah daripada supaya motor ini bisa hidup.
Soalnya kalau dilihat dari pengapiannya ini masih bagus, pengisian cuma nanti saya tes setelah motor ini hidup. Ini saya fokus dulu di bagian busi. Ini sudah saya rekatkan ya, dekatkan ini seperti ini. Kira-kira 1 mili dari elektroda yang ini ya, 1 mili. Seperti apa motor bisa hidup atau tidak. Kita pasang businya. Bila ini hidup, ini adalah cara mudah untuk menghidupkan motor bila terjadi kendala sulit hidup di pagi hari ataupun dikendarai menemui jalan turun itu nembak-nembak seperti ini. Nah, coba kita cek apakah motor bisa hidup. Kita on ya, kita starter. Nah, ini motor sekarang bisa hidup ya. Bisa lihat. Ini motor hidup normal, tidak ada kendala apa ini. Coba sekarang cek pengisian. Ini pengisian ini ada beberapa. Ini pengisiannya kurang maksimal. Ini memang akinya sudah tekor ya, tekor. Ini kalau panas bisa di starter. Tapi kalau lama didiamkan ini tidak kuat untuk starter. Bukan disebabkan karena kiproknya yang error, melainkan daripada aki ini yang sudah swak. Ini juga perlu dilakukan suatu penggantian aki harusnya ini, karena aki ini sudah tidak bisa menampung strum ya. Jadi untuk kasus ini adalah dikarenakan pengapian itu kurang besar, dan cara untuk memperbesar pengapian itu saya lakukan dengan merengkatkan busi ya, dibuat rapat tapi tidak menyentuh bagian elektroda yang di bawah. Seperti itu ya, jelas. Ini motor tadi sulit sekali hidup kalau di pagi hari dikarenakan karena businya itu terlalu renggang. Jadi untuk memperhatikan BBM itu kelistrikan tidak mampu, sehingga motor sulit hidup. Kalau hidup itu karena terpaksa, sehingga menimbulkan suatu ledakan, letupan, dan sulit hidup. Dan saat di starter cuma ngek gitu seperti itu. Kita cek lagi kontak starter. Motor udah hidup ya. Kita matikan lagi ya. Sebenarnya masalah ini sangat sepele sekali ya. Tapi kalau tidak tahu untuk mengatasinya atau memperbaikinya, ini mungkin merasa bingung juga. Jadi seperti itu untuk memperbaiki motor bila pagi hari sulit hidup. Kalau BBM normal, kompresi normal, pengapian normal, ini coba cek di bagian businya. Businya direngketkan dulu. Kalau itu direngketkan juga tetap tidak hidup, itu kemungkinan ada di koil ataupun di bagian businya ataupun di bagian pengapian yang lain. Ada CDI, booster, dan pemasok daripada listrikan, yaitu kiprok. Soalnya di sini ini motor-motor DC bukan AC ya. Motor DC itu memang sangat mengandalkan adanya kiprok di sini. Kiprok dan aki. Kalau kiproknya ini rusak ataupun error, walaupun pengapian CDI ataupun kuilnya bagus, itu busi ataupun percikannya ada di bagian kepala busi ini kecil, sehingga tidak mampu membakar daripada BBM yang ada. Saya kira itu saja ya, semoga bermanfaat. Cara mengatasi motor saat di starter blebek-blebek, starter tidak bunyi, dan saat bunyi itu timbul ledakan di knalpot, dan saat turunan itu menembak-nembak. Itu masalah ada di bagian busi. Seperti itu. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.